Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi Zoom dalam presentasi pada materi evaluasi kinerja PTK. Baik, perkenalkan saya Jeli Kumalasari sebagai moderator dan rekan saya Azani Azari sebagai permateri pertama, yaitu dengan NIM 210311057, dan Regina Tria Berlian sebagai permateri kedua dengan NIM 210311032. Adapun pembahasan materi yang akan disampaikan pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama ada evaluasi kinerja PTK, yang kedua peran guru dalam administrasi PTK. Baik, permateri pertama yang akan disampaikan oleh Azani Azari, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kinerja PTK. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian evaluasi. Evaluasi kinerja PTK guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien, dan inovatif. Selanjutnya itu ada pandangan atau mengenai sesuatu. Kompetensi profesi guru ini menyebutkan bahwa sebagai seorang guru yang berkompeten seharusnya memiliki yang pertama, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. Yang kedua, guru harus menguasai bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan. Yang ketiga, kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan yang terakhir, yaitu kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik. Dalam evaluasi pendidik, ini rambu-rambu evaluasi. Konsep evaluasi di sini mencakup syarat sistem evaluasi, prinsip pelaksanaan, aspek yang dinilai dalam evaluasi, dan perangkat pelaksanaan evaluasi. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, reliable. Maksud dari reliable yaitu mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seseorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya. Dan yang terakhir itu ada praktis. Maksud dari praktis ini dapat dilakukan dengan siapapun dengan mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi, tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azani yang telah menyampaikan materi pertama. Baik, masih dalam materi pertama, saya akan melanjutkan penyampaian materinya, yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama berdasarkan ketentuan. Evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, berlandaskan dokumen PK guru, yaitu penilai atau guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. Yang keempat yaitu dilaksanakan secara konsisten. Dilaksanakan teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun. Adapun aspek pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik yaitu evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai. Yang ketiga, menganalisis hasil penilaian. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Adapun prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik yakninya yaitu evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan 1 tahun sekali pada tiap sekolah.
evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Dengan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Hasil penelitian di-coding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk scores. Baiklah, hanya itulah penyampaian materi dari saya. Maka penyampaian materi kedua yaitu akan disampaikan oleh Regina Tria Berlian. Kepada Regina disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kedua yaitu tentang peran guru dalam administrasi PTK. Peran guru dalam administrasi PTK pertama itu ada administrasi kurikulum. Kurikulum dalam satu sistem pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dan merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar. Misalkan proses penulisan segala hal yang berkaitan dengan siswa. Yang ketiga, administrasi sarana atau prasarana sekolah. Administrasi prasarana sarana pendidikan merupakan keseluruhan perencanaan pengadaan peralatan yang digunakan untuk penunjang. Yang keempat, administrasi kepegawaian administrasi personal. Administrasi pegawai ini lebih fokus kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima ada administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Yang keenam ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau USMAS. Kompetensi sesuai dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu evaluasi kelanjutan tenaga pendidik merupakan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data tenaga pendidik sebagai acuan dalam pengambilan langkah selanjutnya. Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Kegiatan ini setidaknya dilakukan 1 tahun sekali. Diharapkan hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan menambah kualitas peserta didik. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Regina yang telah menyampaikan materi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di e-learning. Itulah penyampaian materi kami pada materi evaluasi kinerja PTK kelompok 5. Jika ada salah kata ataupun tingkah laku kami selama penyampaian, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.